Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Para hadirin yang hadir pada kesempatan hari ini, baik di Zoom maupun yang sudah berada di lokasi, atau dimanapun Anda berada di Makassar maupun di Sulawesi Selatan, atau yang sedang berada di Puncak Len atau Puncak Alfat yang berada di Desa Benteng Gajah, Kabupaten Maros. Alhamdulillah, hari ini Allah perkenankan kembali saya untuk menyapa hadirin semua. Pada kesempatan hari ini, di momentum yang sangat berbahagia ini, kita masih berada di bulan haram, ya, penghujung bulan Dzulhijjah, dan sebentar lagi kita akan masuk pada bulan Muharram, di mana semuanya masih masuk pada bulan haram yang Allah katakan dalam surah At-Taubah, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan yang Allah berikan kepada kita, ada 4 bulan, saudara sekalian, arba'atun hurum, yang dikategorikan oleh Allah menjadi bulan haram, di mana amalan di dalamnya dilipat gandakan oleh Allah, dan dosa yang dilakukan di dalamnya juga dilipat gandakan oleh Allah. Hukumannya, ketika amalan, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jal. Maka saudaraku yang berbahagia yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, pada kesempatan hari ini saya ingin mengingatkan kita untuk mari banyak beramal saleh di tengah-tengah musibah, di tengah-tengah bencana yang terus hadir silih berganti, yang terus menyapa kita dengan banyaknya musibah, baik secara moral, baik secara, mohon maaf, moral maupun material, yang kemudian tidak ada ujungnya seakan. Apalagi dengan mohon maaf, saya harus kemudian mengatakan ini meski pahit, kebenaran harus tetap dikatakan. Apalagi dengan keadaan yang sangat menyakitkan, bahwa semakin hari semakin banyak saja orang-orang yang tidak malu lagi untuk berbuat dosa dan maksiat. Semakin hari semakin banyak lagi orang-orang yang tidak mampu, ya, tidak malu lagi untuk mengontrol dirinya dalam kebaikan dan ketaatan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, tahukah kalian bahwa kita hari ini dihukum oleh Allah dengan musibah karena dosa-dosa kita, karena kesalahan-kesalahan kita, di mana kita semua menjadi sasaran-sasaran perbuatan orang-orang yang keji, ataupun kitalah termasuk orang keji. Di mana di tengah wabah seperti ini, Menteri Sosial kita, mantan Menteri Sosial kita, Juliari Batubara, mengambil dana bansos di tengah-tengah kesulitan rakyat, di mana kita semakin sadar bahwa COVID yang kemudian tadinya sempat meredak, kini semakin meledak, dan entah kapan ujungnya. Dahulu ada istilah PSBB, lalu ada istilah PPKM, lalu muncul level-level. Saya kalau teringat level-level, saya teringat bon cabe, saudara sekalian, karena saya salah satu peminat bon cabe, agar kemudian makanan saya jadi pedas-pedas sedikit seperti itu. Yang ada level 1-nya, level 2-nya, level 3, dan seterusnya. Subhanallah, kita berada pada level 4. Kota Makassar, Jakarta, Kabupaten Goa berada pada level 3, dan seterusnya. Dan ini level, kalau sudah 1, 2, 3, 4, sampai level berapakah kita? Hanya Allah yang tahu. Maka kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita ingin mengurangi dosa sebanyak mungkin. Kita ingin mengurangi maksiat sebanyak mungkin, semampu kita, semaksimal ikhtiar kita, bagaimana kemudian kita terhindar dari dosa-dosa tersebut. Nah, di antara dosa yang kita bisa hindarkan diri kita pada perbuatan-perbuatan maksiat, pada perbuatan-perbuatan dosa, adalah ketika kemudian kita mau menghindarkan diri dari maksiat dan dosa, kita harus menjadi orang yang teliti, orang yang berhati-hati. Karena berhati-hati itu penjagaan terhadap diri kita, harta kita, nyawa kita, keluarga kita. Hati-hati, saudara sekalian. Be careful, hati-hati, karena semua yang engkau miliki, semua yang engkau punya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan hati-hati ketika kemudian engkau bergelimang harta, akan banyak godaan-godaan yang na'udzubillah akan menarikmu pada nerakanya Allah, akan menarikmu pada maksiat, na'udzubillah min dzalik. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka untuk itu saya pada kesempatan hari ini ingin memberikan gambaran-gambaran tentang kehati-hatian. Inilah yang menjadi tema utama kita pada kesempatan hari ini, kehati-hatian. Tentang bagaimana kita berhati-hati dengan diri kita, berhati-hati dengan harta kita, berhati-hati dengan keluarga kita. Hati-hati, jangan asal milih tempat tinggal, saudara sekalian. Karena tetanggamu adalah bagian daripada hidupmu. Jika engkau memiliki tetangga yang tidak tepat, maka akan habis setengah dari kehidupanmu.
Makanya ada pepatah Arab mengatakan al-jar qoblad dar. Tetangga lebih diutamakan daripada rumah itu sendiri. Kenapa? Karena bagian daripada lingkungan kita hidup, itulah yang menjadi kenyamanan hati kita, kebahagiaan hidup kita. Pernahkah Anda mendengar Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari mengatakan, bertemanlah dengan penjual minyak wangi, karena meskipun engkau tidak membeli minyak wanginya, engkau akan ikut wangi. Dan itu benar, karena wanginya akan ikut menempel di tubuh-tubuh kita, kebaikan tetangga itu. Dan pernahkah Anda juga mendengar sebaliknya, Rasulullah dalam ujung hadisnya mengatakan, dan jangan berteman dengan pandai besi, saudara sekalian. Karena kalau meskipun Anda tidak bersentuhan langsung dengan besinya, Anda akan terkena percikan apinya. Dan inilah kejadian dan keadaan yang hari ini kita harus terima bersama, bahwa subhanallah banyak orang lupa tentang itu. Banyak orang lalai tentang ini, tidak hati-hati tentang ini. Tentang apa? Tentang bagaimana memilih lingkungan yang baik. Dan tentu lingkungan yang paling banyak kita tempati adalah tetangga kita. Kalau kita pergi bekerja, siapa yang kemudian berada dalam rumah kita? Istri kita. Siapa lagi? Anak kita. Siapa apa lagi? Harta-harta kita, saudara sekalian. Ibu kita, cucu kita. Maka kalau Anda memilih tempat tinggal yang tidak tepat, Anda bisa berpikir sendiri. Itu satu. Berhati-hati dalam memilih tempat tinggal. Maka pada kesempatan hari ini kita berada di sebuah acara yang sangat tepat momentumnya. Teman-teman menjual tanah yang sangat murah kaflingnya. Kemarin pada launching sebelumnya dijual 22 juta teman-teman. Sekarang kalau Anda nggak beli, hari ini harganya sudah 28 juta. Kalau Anda nggak beli sekarang, mohon maaf, next sudah bisa jadi 35 juta. Ada tanah yang lebih luas, 10 meter lebih, ya 10 kali sekian. Dahulu dijual 50 juta. Sekarang dijual 75 juta. Besok bisa 150 juta. Inilah yang saya katakan berhati-hati pada poin yang kedua, berhati-hati dengan harta. Anda invest lewat tabungan, dan tabungannya na'udzubillah konvensional. Let's say bank-bank yang Anda tahu sendirilah, ya, betapa tergantungnya hidup mereka dengan uang-uang tabungan kita. Dan kita tidak sadar uang-uang tabungan kita itu digunakan untuk investasi-investasi yang penuh dengan riba, penuh dengan nauzubillah, macam-macam hal yang sengaja untuk dilakukan untuk mendatangkan keuntungan-keuntungan. Tapi apa yang terjadi, saudara sekalian? Inilah yang menjadi kenyataan hari ini, yang kemudian kita rasakan bersama, bahwa hari ini saudaraku yang dimuliakan Allah, kita melihat orang-orang tidak berhati-hati dalam berinvestasi. Mereka lupa, ya, bahwa investasi itu perlu kehati-hatian. Bahkan ada yang kemudian tertipu dengan investasi yang tidak berwujud. Katanya investasi emas, tapi emasnya nggak ada. Ya, ada salah seorang chef saya tertipu dengan itu. 150 juta uang ludes hanya dalam sebulan. Ya, kenapa saudara sekalian? Karena investasinya tidak jelas. Maka beruntunglah Anda yang hari ini dengarkan kajian hari saya ini lewat Zoom, lewat manapun. Saya katakan segera ke lokasi. Ya, bahkan kalau perlu silahkan Anda minta sebelum Anda membeli, ya, di teman-teman di puncak Al-Fat, silakan Anda minta. Dan saya yakin teman-teman puncak Al-Fat akan memenuhi permintaan Anda. Untuk kemudian video call, untuk kemudian mengirimkan video, sertifikat tanah dan seterusnya, mereka punya. Inilah yang dinamakan kehati-hatian dalam berinvestasi. Ya, orang-orangnya kami kenal, alhamdulillah. Ya. Ya. Dan nama baik di atas segalanya. Ya. Dan itulah yang kemudian kita bisa pegang, alhamdulillah, pada kesempatan hari ini. Saya Ustadz Dasat Latif, Rijal, yang kemudian kita juga adalah public figure, Bupati Maros, yang juga Pak Haidir, sahabat kami juga public figure. Kami nggak mungkin, ya, berceramah, mengendorse, atau kemudian mengajak pada kebaikan teman-teman kalau kami sendiri tidak mengetahui siapa yang kami ajak. Ya. Dan saya selalu tekankan, dan saya di Haluleolen ini sudah ngisi hampir lebih dari 5 kali mungkin, ya. Ya. Saking seringnya saya diundang di sini. Ya, entah karena mereka kehabisan penceramah atau memang karena saya yang jago promosi. Ya. Itu dua hal yang tipis, ya. Tapi saya senang
teman-teman, saya sudah katakan ke hadapan mereka bahwa hal ini saya lakukan ke semua properti syariah yang lain tanpa memandang bulu. Hal ini saya lakukan kepada semua teman-teman yang punya usaha-usaha yang lain. Dan subhanallah teman-teman, saya lakukan ini bukan hanya karena pertemanan, bukan, tapi karena ada syariat yang saya perjuangkan. Syariat apa? Meminimalisir dosa besar bernama riba. Saya ulang, dosa besar. Ya. Tidak mungkin dia jadi dosa kecil kalau kemudian Allah katakan dalam Al-Quran, fa'dhanu biharbim minallahi wa rasulih. Sampaikan perang dari Allah dan Rasulnya. Gak mungkin ini dikategorikan dosa kecil sampai Allah yang ngajak perang. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, berhati-hati dalam memilih lingkungan, tetangga, tempat tinggal. Berhati-hati dengan harta. Dan ini menjadi pemikiran untuk kemudian teman-teman lihat, daripada uang saya ditaruh di bank, mending investasikan dalam bentuk tanah. Setahun, 2 tahun, nggak mungkin berkurang harganya. 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, semuanya akan terus bergeser, ya, menjadi naik dan terus naik. Ya. Ketika kemudian tanah itu kita biarkan begitu saja, secara tidak langsung dia akan naik. Apalagi tempat puncak Al-Fat ini akan dibangun ekowisata, teman-teman, di mana ada kebun jeruk, jambu kristal, ada olahraga-olahraga yang sunnah, ada memanah, ada berenang, berkuda. Anda bisa, subhanallah, ya, berinvestasi pada tempat yang benar, yang mana lingkungannya muslim semua. Allahu Akbar. Ya. Saya lewat sekali gitu, ada foto saya, foto Sadasat, foto Pak Bupati. Saya lihat ke arah kanan saya lihat, masya Allah, kanan kiri gunung. Ya. Lalu ada jembatan yang saya lewati, ada sungai mengalir. Ya. Subhanallah. Indah sekali saudara-saudara ini. Dan itulah yang kemudian kita saksikan pada kesempatan hari ini, di mana kita semua ingin suasana yang lebih nyaman. Bagi para orang kaya, apa Anda tidak bosan melihat mobil asap, motor? Apa Anda nggak jenuh? Bukankah lebih baik daripada kemudian kita berlibur menyewa hotel, menyewa villa, dan kita punya sendiri rumah di tempat yang nyaman, saudaraku? Wahai para agnia, orang-orang kaya, ya, investasikanlah dengan baik. Ya, suatu saat kalau engkau meninggal, ini kan menjadi tabungan bagi istri dan anak-anakmu. Kalau engkau kemudian pakai belanja dan seterusnya, akan habis. Tapi tanah investasi yang terbaik, saudara sekalian. Tidak akan pernah ada yang rugi, tidak akan pernah ada yang kemudian minus. Kalau tanah harganya terus naik, beda dengan kendaraan. Semakin hari semakin menurun harganya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, tapi sebagian kita lebih suka tampil mewah daripada menghargai sesuatu yang mahal. Kita lebih suka tampil dengan mobil-mobil mewah dan kita lupa untuk berinvestasi. Kita lebih memaksakan diri untuk mengambil cicilan bank dengan penuh bunga yang sangat banyak, menggunakan mobil mewah terlihat di hadapan orang, ternyata cicilan dan masih pakai riba. Nauzubillah. Alangkah lebih nyamannya kemudian ada uang 20 juta, 30 juta, 100 juta, investasikan dalam bentuk tanah. Mobil kita mungkin cuman ya mobil-mobil menengah lah, tapi kita punya tanah yang banyak, yang next time, di kemudian hari anak-anak cucu kita bisa menggunakannya. Next time kalau ada apa-apa, istri kita bisa menjualnya dan pasti harganya sudah naik. Apalagi kalau sudah terbentuk ekosistemnya, sudah jadi perumahannya. Allahu Akbar. Jangan menyesal teman-teman sekalian. Lalu yang terakhir saudaraku, setelah berhati-hati dengan lingkungan, yang terutama tetangga, lalu berhati-hati dengan harta, ya, untuk memilih secara benar dan tepat investasi mana yang terbaik, yang tidak akan ada ruginya kira-kira. Ada satu lagi yang harus kemudian kita berhati-hati dalam kehidupan. Berhati-hati dalam kehidupan kali ini juga berkaitan erat, ya, dengan diri kita. Apa itu saudara sekalian? Berhati-hati tentang makanan dan minuman kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Allah mengatakan, kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah kalian dan janganlah berlebihan. Yang lain,
Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari yang baik-baik yang kami rezekikan pada kalian. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, makan dan minuman ini perlu kehati-hatian. Pastikan dia halal. Pastikan dari sumber yang halal. Dibeli dengan cara yang halal. Lalu kemudian kita makan juga bersama orang yang halal. Ya, saya tidak menyindir siapa-siapa ya, karena itu bagian dari thayyibat. Gimana mau berkah rezeki? Ya, gimana mau berkah makanan? Anda makan uang halal, tapi yang Anda temani belum halal. Ya, itu juga muskilah. Ya, bahkan banyak orang yang kemudian terjebak pada penyakit ini. Uangnya habis, 4 tahun dipacarin, saudara sekalian, ditraktirin tiap minggu, bahkan ada hari-hari tertentu makan-makannya sekali-sekali di restoran-restoran mewah. 4 tahun, saudara sekalian, awal kuliah sampai akhir kuliah. Tamat kuliah dinikahkan dengan sahabatnya sendiri. Yang mana sahabatnya sendiri itu anak teman bapaknya. Itu perempuan. Sakit gak? Sakit. Makanya dibilang kulu min thayyibat ma razaqnakum. Makan yang baik-baik dengan cara baik-baik, ya, bersama yang baik, ya, dengan uang yang baik, dengan makanan yang baik. Untuk makanan yang baik ya jangan yang diharamkan, dan yang diharamkan sedikit, babi, ya, bangkai, ya, hewan-hewan hewan buas, ya, bertaring, berkuku panjang, itu kan hal yang sedikit. Yang banyak ikan-ikan, semua jenis ikan boleh. Semua yang ada di laut boleh. Iya. Subhanallah. Iya. Hewan-hewan ternak banyak. Iya. Dan itulah cara Allah, saudara sekalian. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menghalalkan banyak hal? Karena kita diberi kebebasan. Iya. Dan mengapa ada yang diharamkan? Karena kita ingin diuji keimanan. Iya. Ada keimanan kita yang sedang ingin diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Iya. Kenapa justru di tengah banyaknya yang halal masih ada aja yang cari yang haram? Perhatikan makananmu, saudara sekalian, karena makanan itu bisa menjadi penentu kehidupanmu. Orang rajin sholat, orang rajin mengaji, orang menghindarkan diri dari yang haram. Itu kenapa? Salah satu penyebabnya karena makanannya halal, minumannya halal. Maka berhati-hatilah pada 3 hal ini, saudara sekalian. Berhati-hatilah pada lingkungan-lingkungan tempat-tempat tinggal kita, termasuk orang-orang sekitar kita. Berhati-hatilah dengan apa? Harta kita. Gunakan pada yang baik, investasikan pada yang baik. Dan tadi saya katakan, salah satu investasi terbaik adalah tanah. Ya. Lalu kemudian berikan kepada orang yang baik. Dan lain-lain, saudaraku. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita, ya, tentang bagaimana orang beriman itu tidak melakukan perbuatan yang sia-sia. Allah mengatakan, qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Alladzina hum, yang mana dia? Fi salatihim khashi'un. Yang mana dia ketika salat dia khusyuk. Walladzina hum, dan orang-orang anil lagwi mu'ridun. Ketika dia hidup, dia meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, bentuk kehati-hatian kita terhadap lingkungan kita, terhadap harta kita, terhadap, ya, apa yang berkaitan dengan makanan dan minuman kita akan berkumpul jadi satu hal, menjadi sebuah sifat. Dari sikap kehati-hatian itu muncul sifat untuk tidak terbiasa membuang-buang waktu, sifat untuk tidak terbiasa, ya, melakukan hal yang sia-sia, ya. Maka kita akan terbiasa itu. Akhirnya dengan menjaga 3 hal, berhati-hati dengan 3 hal, kita akan lebih bisa untuk menyejahterakan keluarga kita, menjamin kenyamanannya, menjamin keamanannya, dan menjamin segala hal yang berkaitan dengan mereka. Kenapa? Karena kita berhati-hati dengan lingkungan, berhati-hati dengan harta, berhati-hati dengan makanan dan minuman. Akhirnya anak istri kita makan makanan yang halal. Akhirnya keluarga kita tempat tinggalnya yang baik. Akhirnya mereka punya harta-harta peninggalan yang baik, dan seterusnya. Dan itulah yang menjadi power, kekuatan bagi seorang mukmin. Ketika mereka ketika mereka termasuk orang-orang anil lagwi muridun, dari perbuatan yang sia-sia, mereka menghindarkan diri mereka.
Saudaraku yang berbahagia yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka pada kesempatan hari ini, mari kita sama-sama bermuhasabah. Mumpung masih bulan haram, untuk kita banyak-banyak mengkaji keilmuan, untuk kita banyak-banyak melakukan amal soleh. Terkhusus di bulan ini, saudara sekalian, jika Anda kemudian ingin beramal soleh, lakukanlah amal soleh kalian. Jika kalian ingin berbuat kebaikan, lakukanlah kebaikan kalian. Jika kalian ingin menjadikan ini adalah bagian daripada ikhtiar kalian, para ayah, untuk meninggalkan harta terbaik kalau sudah meninggal nanti, meninggalkan tanah untuk anak-anaknya, lakukan pada bulan ini. Bahkan sesegera mungkin. Bahkan jika Anda kemudian mampu membeli tanah dengan jumlah meter yang sama, 10 kali 15 contohnya, dengan harga yang berbeda, pasti alangkah lebih baik kita segerakan, dan alangkah lebih baik untuk kemudian kita dapatkan harga yang lebih murah. Karena dari tahun ke tahun, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, harganya pasti naik, saudara. Maka ketika Anda berniat untuk menitipkan harta terbaik untuk istri, anak, dan seterusnya sebagai investasi terbaik bagi mereka, yuk, ya, mari kita segerakan kebaikan ini. Dan ini adalah bagian daripada kehati-hatian. Wal ismatu, ya, ya. Dan sungguh kehati-hatian itu adalah bagian daripada penjagaan. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, berhati-hatilah kita, ya, terhadap hal-hal yang bisa membahayakan kita. Ya, itulah kemudian kenapa Rasulullah SAW mengatakan al halalu bayyin, yang halal itu jelas, wal haramu bayyin, dan yang haram itu jelas, wa bainahuma, antara yang halal dan yang haram, umurun mushtabihat, ada perkara-perkara yang tidak jelas. Nah, inilah yang dinamakan syubhat. Mushtabihat, syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak banyak yang tahu dari sekian banyak manusia, kata Rasulullah. Faman waqa'a fi syubhat, siapa yang jatuh pada yang tengah-tengah ini, yang tidak hati-hati, waqa'a fil haram, coba lihat, akan jatuh pada yang haram. Maka kalau kalian tidak hati-hati pada hal-hal yang sepele, hal-hal yang sederhana, maka akan jatuh pada hal yang lebih besar dari itu. Nauzubillah min dzalik. Demikian saudara sekalian dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hal yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Doa terbaik untuk teman-teman di Haluleolen, di Puncak Alfat, dan seterusnya. Semoga kalian semua dimudahkan Allah dalam menyiarkan agama Allah. Sekali lagi saya titipkan nasihat saya, sebagaimana nasihat saya kemarin-kemarin, ketika Anda hanya mencari gaji di sini, ketika Anda hanya berjuang untuk mencari customer di sini, Anda adalah orang yang paling merugi. Karena Anda tidak akan dapat pahala kecuali tanah-tanah yang terjual. Kalau tanahnya sudah terjual, masuknya ke manajemen. Habis manajemen, Anda cuma digaji 0,0 sekian persen untuk gaji Anda. Setelah itu Anda pakai habis. Bulan kedua Anda pakai habis, digaji habis. Kalau Anda tidak berniat untuk membantu agama Allah, apapun profesi Anda, mungkin ada yang cuma duduk di depan laptop mendata customer lalu kemudian mengetik nama-namanya, tapi kalau dia tidak ikhlas, dia hanya akan menerima gaji dan setiap bulan gaji itu akan habis dipakai. Tapi kalau Anda adalah orang yang cerdas, sekali lagi saya tekankan pada kesempatan hari ini, siapapun teman-teman yang bergerak, yang menggunakan label syariah, mau di bank syariah, properti syariah, atau bisnis-bisnis syariah, Anda orang yang rugi kalau Anda tidak meniatkan kebaikan di jalan Allah. Kalau Anda tidak berniat, ya Allah bantu saya untuk kemudian saya bekerja di Haluleolen ini, di Puncak Alfat ini, untuk menghindarkan saudara-saudara saya muslim dari properti-properti yang riba, dari uang-uang yang penuh dengan syubhat. Niatkan untuk itu, saudara sekalian. Kalau Anda marketing di sini, misalnya Anda mencari customer, lalu customernya deal, Anda akan mendapatkan bonus. Kalau bonus itu sudah Anda pakai beli pakaian, beli makanan, habis kan? Habis. Lalu Anda beranjak pada usia tua dan akan pensiun. Lalu kemudian Anda tidak dapat apa-apa di akhirat. Ketika kemudian Anda mengatakan, ya Allah dulu saya mengajak orang untuk meninggalkan riba, mana buktinya? Nggak ada. Kamu cuma cari gaji. Coba, rugi kan? Nah, ini nasihat saya untuk teman-teman yang kerja di properti syariah atau siapapun yang berlabel syariah dan yang belum bekerja di sana. Yuk kita pindahkan harta kita dari konvensional menuju ke syariah, dan yuk kita lebih dekat dengan Allah melalui hal-hal yang diridhai Allah. Bukankah langit dan buminya milik Allah? Bukankah makanan kita sumber-sumbernya dari Allah? Bukankah kesehatan dari Allah? Lalu mengapa kita menjauh dari Allah? Bukankah kita tahu bahwa yang menciptakan langit dan bumi hanya Allah, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam? Bukankah kita sadar bahwa yang memberi rezeki hanya Allah, yang menyehatkan kita dari COVID hanya Allah? Lalu kenapa kita semakin jauh dari Allah? Lalu kenapa kita meninggalkan sholat?
Kenapa kita menggunakan riba? Kenapa kita tidak berani meninggalkan riba? Karena kita takut kepada selain Allah. Kita lebih takut tidak makan daripada kemudian kita harus dicempurkan ke neraka gara-gara kemudian kita menjadi pengguna riba. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita semua sadar dan semoga kita semua bisa diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Sukses terus teman-teman. Selamat bagi yang sudah membeli dan selamat juga bagi yang telah memiliki kafling ya. Doakan saya bisa beli juga di sana satu. Doakan saja ya. Kalau ada rezeki kita beli ya. Kalau belum ada enggak apa-apa, enggak usah dipaksakan. Hidup ini tentang menikmati. Jangan terlalu memaksakan, karena ketika Anda memaksa untuk sesuatu, Anda tidak bisa menikmatinya. Khusus para jomblo, segeralah menikah. Karena Anda tahu, dunia ini semakin sesak. Hari ini COVID, besok apa? Anda takut, saya takut. Ya, karena saya baru saja lihat video yang di-share oleh Ari Untung, sahabat saya. Ya. Beliau menge-share video seorang yang kemudian baru saja menikah. Karena salah seorang di antara mereka kena COVID, terpaksa pernikahan itu dilakukan secara online ya. Akhirnya di TV itu dilihat ya, mereka berpelukan dengan online. Dan ya begitulah ya. Maka para jomblo ya, Kak Kemal dan seterusnya ya, segeralah menikah ya. Karena ketahuilah ya, dunia semakin sesak, wabah semakin banyak, sedangkan uang panai pasti terus naik. Karena kalau dia turun namanya uang panaung ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.